Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu GKPS Ancol. Pada hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kita siapkan Alkitab kita, persembahan kita, terlebih hati kita. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau masih memberikan kami hari yang baik dan terlebih berkat kesehatan. Ya Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, dan biarlah Engkau yang berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dan kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus.
Mari teman-teman, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pada hari yang indah ini, kami mau bersyukur atas anugerah yang Kau berikan. Biarkan anugerah itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, di sini kami ingin mendoakan untuk keluarga kami yang di sana. Berikanlah kesehatan untuk mereka, agar kami bisa berkumpul kembali. Dan Kau tahu Tuhan, bahwa negara kami dalam masa pandemi. Biarlah semua rancangan-Mu turun, dan kiranya Engkau bisa membuat kami seperti dulu, melakukan aktivitas sehari-hari, dan bisa beribadah di rumah-Mu. Tuhan, berikan juga kami, anak sekolah minggu Ancol, semakin hari semakin bersyukur, rajin berdoa, dan membaca firman-Mu, agar kami bisa menjadi anak yang taat dan menyenangkan hati Engkau. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, bacalah Alkitab. Sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang Bapa. Tuhan, ajar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati firman ini agar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, kita mau menyiapkan Alkitab kita mau siapkan hati kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 1 ayat 5. Kakak ulang ya, 1 Korintus 1 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sebelumnya, kakak mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih siapa yang memberikan kita pengetahuan? Ya, adik-adik, yang memberikan kita pengetahuan itu semua dari Tuhan. Seperti di Korintus ini dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi adik-adik, kita di dalam Tuhan, kita kaya akan pengetahuan. Pengetahuan yang seperti apa sih yang kita miliki itu? Pengetahuan itu bermacam-macam. Pengetahuan kita dalam belajar di sekolah, ataupun talenta-talenta yang kita miliki. Adik-adik, kakak percaya kalau kita semua memiliki talenta. Talenta apa aja sih yang kita miliki? Contohnya itu seperti bernyanyi, bermain musik, menari. Kita bisa menggunakan talenta yang kita miliki itu untuk kita bernyanyi, bersaksi di depan gereja. Kita bisa bermain musik, beribadah. Kita juga bisa menari untuk Tuhan. Jadi oleh karena itu kita harus menggunakan pengetahuan yang kita miliki ini untuk Tuhan. Ada contohnya seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menuliskan surat-surat ucapan syukur dia kepada Allah
untuk apa yang terjadi pada jemaat Korintus. Rasul Paulus ini menggunakan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada dia untuk menulis surat-surat ucapan syukurnya, sehingga itu dilakukan untuk Tuhan. Tapi adik-adik, karena kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan, kita harus tetap rendah hati, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menyombongkan apa talenta yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh, suaraku tuh bagus, jadi kalian tuh gak usah nyanyi deh, aku aja yang nyanyi karena suaraku bagus. Kita tidak boleh seperti itu adik-adik, kita harus tetap rendah hati. Bukan cuma rendah hati, kita harus juga mengembangkan talenta apapun yang kita miliki. Kita punya talenta bernyanyi, jadi kita harus melatih bernyanyi kita harus rajin-rajin bernyanyi, latihan, agar talenta yang kita miliki dapat berkembang untuk Tuhan. Adik-adik, di sini kakak punya contoh untuk yang mempunyai talenta tetapi dia sombong. Contohnya adalah kelinci dan kura-kura. Di sini kelinci memiliki kehebatan dalam berlari adik-adik. Kalian tahu kan kalau kelinci itu larinya sangat cepat, tetapi kalau kura-kura itu sangat lambat. Dan yang terjadi adalah kelinci itu sombong karena talenta yang dia miliki. Jadi aku bisa berlari cepat, jadi kamu tidak bisa mengalahkan aku. Kelinci itu bilang seperti itu pada kura-kura. Karena dia menyombongkan dirinya, kura-kura itu pun bilang kalau oke, kita lomba lari. Sampai akhirnya kelinci itu kalah oleh kura-kura itu. Karena apa? Karena kelinci itu sombong. Kelinci itu tertidur di pertengahan jalan karena dia berpikir, aku hebat kok larinya, jadi kura-kura masih jauh di belakang, dia tidak bisa mengalahkanku. Gitu. Jadi kelinci itu akhirnya kalah dan kura-kura yang menang. Adik-adik, di sini kakak mau kasih tahu kalau pengetahuan yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Kita tidak punya apa-apa, tapi Tuhan yang memberikan itu semua kepada kita sehingga kita kaya dalam segala hal. Dan kita juga harus menggunakan pengetahuan yang kita miliki ini untuk Tuhan. Ya, tetap semangat adik-adik, belajar dari rumah. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk tidak sombong dalam talenta yang kami miliki. Ajar kami untuk menggunakan talenta ataupun pengetahuan yang kami miliki ini untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan sampai saat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan pada hari ini terambil dari Amsal 2 ayat 10. Hikmat akan masuk dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sekali lagi, Amsal 2 ayat 10. Hikmat akan menyenangkan hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Adik-adik jangan lupa untuk di-share videonya di grup WA masing-masing ya. Shalom adik-adik, kita masuk ke dalam kreativitas. Yuk, kita sama-sama mau buat kreativitas untuk hari ini. Bahan yang kita perlukan, kalender bekas. Kakak mau pakai kalender GKPS yang sudah tidak terpakai. Lalu gunting, kertas origami, bebas warnanya apa aja, sesuka hati adik-adik, boleh hijau, merah, pelangi juga boleh. Lalu double tip, selotip. Cara membuatnya, kalender kita, kalender bekas, kita lipat menjadi 2 bagian, lalu kita gunting pelan-pelan. Setelah dia menjadi bagian 2, kita ukur kepala kita. Selebar apa kepala kita ukur bersama-sama. Adik-adik sekalian dibantu sama mamanya ya, untuk bisa mengukur kepalanya ya. Sudah mendapat, kita tahan.
Lalu kita buatkan selotipnya menjadi seperti ini. Teng teng teng. Setelah itu, adik-adik sekalian, kertas origaminya kita hias. Kita buat salib atau kita buat bentuk lingkaran, kita buat bentuk segitiga atau bujur sangkar, persegi juga boleh, sesuka hati kita, yang penting terhias. Setelah sudah dihias, digunting dan dirapikan, kita masukkan ke dalam mahkota kita yang sudah kita hiasin. Kakak Nomi membuat seperti ini. Ada salibnya, ada lingkaran, ada garisnya juga, beraneka macam warna. Kakak Nomi masukkan semua, dan setelah terbentuk menjadi seperti mahkota, kita masukkan ke kepala kita. Ya, adik-adik sekalian, kenapa hari ini kita kreativitas membuat mahkota? Karena pengetahuan yang kita miliki adalah untuk Tuhan. Semua pikiran kita ada di kepala. Hari ini kita beriman bahwa segala yang kita pikirkan, yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Jangan lupa kita foto bersama dengan kreativitas kita, lalu kirim ke grup WA kelasnya masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita, dan kita angkat persembahan kita sambil kita ucapkan Hubere doon, hubani harajau ninai bata. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian, aku bawa, aku berikan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sampai saat ini ya Bapa. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami sudah memuji-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga sudah memberikan sebagian persembahan kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati kedua orang tua kami, memberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah, dan umur yang panjang ya Tuhan. Begitu pula dengan kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami agar kami tetap bisa sehat dan kami dapat menonton ibadah online minggu depan ya Tuhan. Untuk adik-adik semua, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Semuanya, selamat hari Minggu untuk semuanya dan teman-teman ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia
dan supaya kita hidup bijaksana. Terima kasih, selamat hari Minggu.